Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit bercerita tentang keutamaan dari hari Jumat. Sebagaimana kita tahu bahwa hari Jumat merupakan hari yang sangat agung, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita juga menyebutnya sebagai hari Yaumil Jumu'ah. Bagi umat Islam, hari Jumat adalah hari raya di setiap minggunya, di mana kita sebagian besar umat muslim yang laki-laki terutama dianjurkan untuk sholat ke masjid berjamaah, yaitu menunaikan sholat Jumat. Selain itu juga ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita pahami dan kita ketahui. Apa saja keutamaan di hari Jumat itu? Yang pertama adalah lahirnya Nabi Adam. Nabi Adam dilahirkan di hari Jumat merupakan suatu keagungan tersendiri bagi beliau, di mana kemudian beliau merasakan kehidupan di surga bersama istri beliau, yaitu Siti Hawa. Kemudian yang kedua adalah di mana ketika Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diturunkan ke bumi, maka hari itu pun terjadi pada hari Jumat. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi tidak di tempat yang sama. Nabi Adam diturunkan di India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Bukit Rahmah, ya, atau dengan sebutan lain Jeddah. Nah, seperti kita ketahui bahwa Jeddah itu merupakan disebut sebagai tempat nenek moyang kita. Makanya orang Arab menyebut Jeddah atau Jidah itu sebagai nenek. Pada suatu ketika Nabi Adam dan Siti Hawa dipertemukan kembali di padang Arafah atau Bukit Cinta. Keutamaan yang ketiga adalah di mana pada suatu kelak nanti hari kiamat diturunkan pada hari Jumat. Allah tidak memberikan keterangan waktu, tahun, atau jam berapa kepada kita, tidak, tetapi Allah memberikan clue-nya kepada kita bahwa hari kiamat akan jatuh pada hari Jumat. Dan ini sesuatu yang harus kita yakini betul-betul sebagai umat Islam, bahwa Allah itu mempunyai banyak rahasia besar tentang hari kiamat. Dan keutamaan yang lain adalah akan ditiupkan 2 trompet sangkakala yang terjadi juga pada hari Jumat. Nah, ini merupakan sesuatu yang harus kita yakini ya sebagai umat Islam. Yang kelima adalah pada hari Jumat, malaikat-malaikat akan turun ke bumi. Nah, disinilah fadilah atau keutamaan dari hari Jumat itu harus kita benar-benar ketahui dan kita raih keutamaannya. Mengapa malaikat itu turun ke bumi? Apa tujuannya Allah menurunkan malaikat-malaikat itu ke bumi? Tentu Allah tidak akan sia-siakan hal tersebut, agar kita sebagai umat yang hidup di bumi merasakan manfaatnya. Nah, apa tujuan Allah menurunkan malaikat ke bumi pada hari Jumat? Tentunya disinilah keutamaan besar dari hari Jumat, yaitu yastajibuna doa anas. Allah menurunkan malaikat ke bumi untuk mengaminkan semua doa-doa baik dari umatnya. Jadi tentu dengan hal ini kita tidak boleh sia-siakan. Apa saja yang dianjurkan kepada kita sebagai umat Islam agar kita mendapatkan manfaat dan rahmat dari hari Jumat? Yang pertama adalah kita hendaknya perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan amalan yang mudah untuk kita lakukan, tetapi pahalanya luar biasa untuk kita dapatkan. Yang kedua, bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita harus bersolawat? Karena Allah dan malaikat pun bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallah wal malaika yusholluna ya ayyuhanna amanu shollu alaihi. Jadi Allah dan malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan kita umat Islam? Tentu kita tidak boleh ketinggalan, tidak boleh menyia-nyiakan rahmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kebaikan yang luar biasa yang dapat kita raih, di mana di padang mahsyar kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, karena hanya Allah lah yang mengabulkan segala doa-doa umatnya. Hanya Allah lah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Jadi jangan putus asa, adukanlah segala keluh kisah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah segala permohonan baik kepada Allah akan diaminkan oleh malaikat-malaikat Allah. Anjuran yang keempat adalah banyak-banyak bersedekah. Mengapa demikian? Karena sedekah merupakan amal yang sangat besar manfaatnya kepada kita, di mana amalan dari sedekah kita tidak akan terputus apabila kita sudah meninggal kelak. Sedekah itu tidak perlu banyak ya. Sedekah itu bisa 1.000, 2.000, 5.000,
tidak akan membuat kita menjadi lapar, tidak akan membuat kita menjadi miskin. Tetapi dengan 1000, 2000 yang kita berikan sebagai sedekah, amalnya akan terus mengalir dan memberikan manfaat kepada kita di hari akhir kelak. Maka dari itu keutamaan bersedekah sangat besar, di mana amalan kita tidak akan terputus dari dunia ini. Walaupun tubuh kita, jasad kita sudah mati, tetapi amal sedekah kita akan terus mengalir kepada kita. Yang kelima adalah perbanyaklah membaca Al-Quran, di mana dengan membaca Al-Quran, setiap ayatnya akan Allah gandakan pahalanya. Bacaan Al-Quran kita juga akan menjadi syafaat bagi kita di hari yaumil akhir. Maka dari itu teman-teman, janganlah kita sia-siakan keutamaan dari hari Jumat. Hari Jumat adalah hari besar umat Islam. Tidak bisa kita pungkiri pada waktu-waktu yang lalu, semua pesantren-pesantren di Indonesia meliburkan siswa-siswinya, santri-santrinya pada hari Jumat. Tetapi sekarang kita tidak merasakan itu lagi. Maka dari itu, dengan mengetahui keutamaan hari Jumat, minimal kita sebagai umat muslim masih mempunyai keterikatan pada hari Jumat, bahwa hari Jumat merupakan hari besar kita sebagai umat Islam. Sebuah hadis yang menyatakan, hal yastawil lazina ya'lamuna ma la ta'lamun. Artinya, tidak mungkin sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Nah, di sini menekankan kepada kita bahwa kita harus benar-benar mengetahui, bisa membedakan hari biasa dengan hari Jumat, di mana hari Jumat merupakan hari yang mulia bagi kita sebagai umat Islam. Jadi, dengan amalan-amalan yang sedikit seperti bersolawat, berzikir kepada Allah, bersedekah, dari situ kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.